Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis sistem rekam medis pasien rumah sakit dalam bentuk DFD. Video ini disusun oleh Deva Lansyah, NPM 22303014, kelas RMIK XK3122, dan Elang Azizi, NPM 22303017, kelas RMIK XR3122. Dalam mata kuliah TIK 6, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Di sini terdapat diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1, DFD level 1 yang dibagi menjadi 4 proses, kemudian struktur chart, dan rancangan input dan output. Di sini yang pertama ada diagram konteks. Di dalam diagram konteks ini ada sistem informasi rekam medis dan 8 entitas, diantaranya pasien, pasien baru, dokter, petugas apotek, petugas laboratorium, petugas IGD, petugas rekam medis, dan pimpinan. Di sini dimulai dari pasien. Sistem informasi memberikan kartu pasien, kartu berobat, salinan resep, surat rujukan kepada pasien. Sedangkan pada pasien baru memberikan biodata kepada sistem, kemudian sistem akan memberikan kartu pasien. Kemudian pada entitas dokter, dokter harus memberikan username dan password kepada sistem, dan sistem akan memberikan surat login atau status login kepada dokter. Kemudian dokter akan memberikan tindakan, hasil periksa, surat rujukan, dan resep kepada sistem, dan sistem akan memberikan hasil lab kepada dokter. Kemudian entitas petugas apotek, petugas apotek harus memberikan username dan password kepada sistem, dan sistem akan memberikan status login kepada petugas apotek. Kemudian sistem akan memberikan salinan resep, dan petugas apotek akan memberikan obat keluar kepada sistem. Kemudian ada entitas petugas laboratorium. Sistem akan memberikan surat rujukan kepada petugas lab, kemudian petugas lab akan memberikan hasil lab kepada sistem. Kemudian ada entitas IGD, petugas IGD. Petugas IGD akan memberikan tindakan kepada sistem. Kemudian ada entitas petugas rekam medis. Petugas rekam medis akan memberikan username dan password kepada sistem. Lalu sistem akan memberikan status login kepada petugas rekam medis. Kemudian dari petugas rekam medis akan memberikan obat masuk kepada sistem. Lalu semua ini diolah dan dilaporkan kepada pimpinan. Slide berikutnya ada DFD level 0. Di sini ada 4 proses, yaitu proses 1.0 pendaftaran pasien baru, 2.0 pemeriksaan, 3.0 pemberian biaya dan obat, kemudian 4.0 ada pembuatan laporan. Kita mulai dari proses pertama, dari pasien. Pasien memberikan data pasien dan kartu pasien. Lalu ada proses pendaftaran pasien baru, kemudian diolah dan disimpan di storage pendaftaran. Lalu proses kedua, pasien memberikan kartu pasien kepada proses pemeriksaan, lalu kartu pasien kembali ke pasien. Lalu proses ketiga, ada pasien memberikan struktur pembayaran resep kepada proses ketiga, yaitu pemberian biaya, dan proses ketiga memberikan biaya dan resep kepada pasien. Lalu diberikan biaya dan resep pada pasien. Nah, setelah itu, biaya dan resep diolah dan disimpan di storage pendapatan. Kemudian ada proses keempat, yaitu pembuatan laporan. Nah, di sini data pasien dan data pembayaran diolah. Kemudian dibuatlah
laporan kunjungan pasien dan laporan pendapatan yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan. Di sini slide berikutnya ada di level 1 proses ke 1. Di sini ada pasien. Pasien akan memberikan data pasien ke proses 1 yaitu pencatatan data pasien yang kemudian diolah dan disimpan di storage pendaftaran. Setelah proses itu, kemudian dilanjut ke proses kedua yaitu membuat kartu rekam medis dan kartu pasien. Nah, setelah proses itu dibuat, lalu kartu pasien akan diberikan kepada pasien dan tadi pendaftaran akan dilanjutkan ke storage pendaftaran. Lalu di sini ada rekam medis yang selanjutnya disimpan di storage rekam medis. Kemudian, slide berikutnya ada DFD level 1 proses kedua. Di sini dimulai dari pasien. Pasien memberikan kartu pasien, kemudian ada proses catat keluhan pasien. Kemudian dicatat di rekam medis dan disimpan di storage rekam medis. Kemudian, di sini ada kartu pasien dan kartu rekam medis. Di sini akan dilakukan proses pencatatan diagnosa pasien. Nah, di sini ada proses pencatatan biaya resep, yang kemudian kartu pasien, biaya dan resep akan diberikan kepada pasien. Sedangkan kartu pasien dan kartu rekam medis akan diproses, dicatat kartu rekam medis di buku bayar, yang kemudian nanti akan dicatat di buku besar. Slide berikutnya yaitu DFD level 1 proses ketiga. Kemudian pada proses ini dimulai dari pasien. Pasien memberikan biaya dan resep kepada proses mengecek obat. Kemudian terdapat struk dan struknya disimpan di storage struk. Kemudian biaya dan resep akan dicatat pada proses kedua yaitu mencatat obat dan biaya perawatan. Yang kemudian struk pembayarannya diberikan kepada pasien dan biayanya ini akan disimpan di storage struk. Lalu ada proses membuat resep baru. Nah, di sini ada struk dan resep baru yang akan diberikan kepada pasien. Dan di sini ada storage resep. Nah, dari storage resep ini resep akan diberikan kepada pembuat resep baru. Kemudian di slide berikutnya ada DFD level 1 proses 4. Nah, di sini ada dua proses. Proses 4.1 merekap laporan kunjungan pasien dan proses 4.2 merekap laporan pendapatan. Nah, di sini dari storage pendaftaran prosesnya kemudian diolah di proses 4.1. Kemudian laporan kunjungan pasien dilaporkan kepada pimpinan. Juga dari storage pendapatan data pembayarannya diolah di proses 4.2. Kemudian laporan pendapatannya dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian ada slide berikutnya yaitu struktur chart. Nah, di sini ada sistem informasi rekam medis, kemudian ada pendaftaran pasien baru, pemeriksaan, dan pemberian biaya dan obat. Nah, di sini pendaftaran pasien baru memberikan data pasien ke sistem, kemudian sistem akan memberikan kartu pasien kepada pendaftaran pasien baru. Kemudian dari sini, dari proses kedua, memberikan kartu pasien pada sistem dan sistem akan memberikan lagi kartu pasien pada proses kedua. Nah, yang ketiga ini ada pemberian biaya dan obat. Nah, di sini memberikan resep obat, kemudian sistem akan memberikan tarif dan obat.
Kemudian slide berikutnya ada rancangan input dan output pada sistem pengaplikasian pelayanan pada rumah sakit. Di sini ada form master pasien. Nah, di sini ada banyaknya pasien yang mengantri. Kemudian ada form pasien yang berisi nomor medis, nama, tanggal lahir, dan alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada form antrian, kapan pasien akan dipanggil. Nah, di sini juga ada form konfigurasi SMS untuk uh, menentukan antrian pasien. Nah, setelah itu ada form riwayat pasien seperti biodata dan lain-lain, riwayat cek lab, riwayat ronsen dan yang lain. Kemudian selanjutnya ada form pemeriksaan pasien dan terakhir ada form pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.